Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Perkenalkan, nama saya Adeli Tikawati. Saya dari kelas 7C PGSD. Kali ini saya akan mensimulasikan model fragmented dalam pembelajaran siswa kelas 2 sekolah dasar. Video ini saya ajukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pembelajaran terpadu yang diampu oleh Bapak Profesor Haji Sofyan Iskandar MPD beserta Ibu Primanita Solihah Rosmana MPD. Model fragmented atau pembelajaran terpisah merupakan suatu pendekatan belajar mengajar suatu mata pelajaran yang utuh tanpa mengaitkan dengan mata pelajaran lain, seperti sebuah periskop memandang satu arah fokus pada setiap mata pelajaran. Hal ini dipelajari siswa tanpa menghubungkan makna atau isi dan keterkaitan antara satu pelajaran dengan pelajaran yang lainnya, menurut Fogasti pada tahun 1991. Yuk langsung aja kita simulasikan model fragmented ini dalam pembelajaran siswa di kelas 2 sekolah dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sekarang coba lihat dan rapikan pakaian kalian terlebih dahulu ya. Lalu rapikan juga tempat duduknya. Apakah semuanya sudah siap dan sudah rapi? Alhamdulillah. Berarti kalau sudah rapi dan sudah siap, itu tandanya kalian siap untuk belajar hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing ya. Berdoa mulai. Selesai. Sekarang ibu akan absen ya. Adam, Dini, Fauni, Fadil, apakah Fadil hadir? Oh tidak, kenapa Fadil tidak hadir? Ada yang tahu? Fadil juga tidak memberi kabar kepada ibu. Lain kali, anak-anak jika tidak masuk sekolah harus izin dan memberikan keterangan terlebih dahulu kepada ibu ya. Sekarang lanjut ya di absennya. Jaka, Keanu, Rifki. Alhamdulillah, hari ini hanya ada satu orang yang tidak bisa masuk sekolah. Sekarang ibu ingin cek semangat kalian. Ada yang masih ingat dengan tepuk semangat? Nah, yuk kita mulai ya. Tepuk semangat. Semangat. Aku siap belajar. Sekali lagi coba, ada yang masih ingat dengan tepuk anak hebat? Tepuk anak hebat. Aku hebat. Kamu hebat. Kita semua hebat. Kemarin kita sudah mempelajari tentang apa? Ada yang masih ingat? Iya, Rifki. Betul, kemarin kita telah belajar mengenai makhluk hidup. Apakah ada yang masih ingat apa itu makhluk hidup? Nah, makhluk hidup merupakan makhluk yang memiliki ciri-ciri kehidupan. Seperti apa? Seperti bernafas, bergerak, dan tumbuh. Dan apa yang dibutuhkan makhluk hidup? Anak-anak masih ingat? Ya, Keanu. Betul, seperti makan, minum, udara, dan tempat tinggal. Hari ini kita akan belajar tentang tempat tinggal makhluk hidup atau biasa disebut dengan habitat. Tujuan pembelajaran kali ini diharapkan siswa dapat mendefinisikan berbagai tempat hidup makhluk hidup. Coba Adam, masih ingat tidak ada berapa macam-macam makhluk hidup? Ya, betul. Makhluk hidup ada 3 macam, manusia, hewan, dan tumbuhan. Anak-anak tahu manusia tempat tinggalnya di mana? Ya, betul. Kita semua tinggal di rumah atau berada di daratan. Nah, kalau tempat tinggal hewan itu di mana?
Betul, tempat tinggal hewan ada di kandang. Nah, hewan memiliki tempat tinggal ada yang di darat, di air, dan juga ada di keduanya, yaitu di darat dan di air. Sekarang Ibu akan jelaskan ya, hewan yang hidup di darat. Hewan yang ada di darat itu biasanya hidup di peternakan, hutan, padang pasir, padang es. Nah, hewan yang hidup di peternakan biasanya dipelihara oleh manusia. Mereka diternakan untuk dimanfaatkan bagi kebutuhan manusia. Nah, seperti yang tadi disebutkan oleh kalian semua, kandang. Nah, itu adalah tempat tinggal hewan yang dipelihara oleh manusia. Nah, seperti apa sih hewannya? Ada yang tahu? Ya, betul. Seperti ayam, sapi, kelinci, bebek, juga kambing. Ada juga hewan yang hidup di hutan. Biasanya itu adalah hewan liar. Hewan-hewan ini hidup dengan bebas. Sebagian hewan-hewan tersebut rata-rata hewan buas. Seperti apa? Ya, betul. Seperti singa, harimau, dan ular. Nah, ada juga hewan yang hidup di padang pasir. Biasanya hewan yang hidup di padang pasir itu tempatnya panas dan kering. Hewan padang pasir harus tahan terhadap panas dan kekeringan. Contohnya apa? Ada yang tahu? Nah, contohnya itu seperti unta, kalajengking, kadal, ular derik. Seperti itu. Lalu ada juga yang hidup di padang es atau di kutub. Kutub adalah tempat yang sangat dingin. Hewan yang tinggal di kutub tahan terhadap suhu dingin. Contohnya beruang kutub, penguin, dan rubah. Selanjutnya, kita akan mengenal hewan yang hidup di air. Yang pertama, hewan yang hidup di air tawar. Air tawar adalah air yang terdapat di darat. Air tawar tidak asin seperti air laut, seperti ikan emas, belut, dan ikan mujair. Nah, sedangkan hewan yang hidup di air laut itu contohnya gurita, lumba-lumba, kuda laut, cumi, dan masih banyak lagi hewan-hewan yang ada di laut. Sekarang kita akan mengenal hewan yang hidup di darat dan di air. Contohnya itu katak dan kura-kura. Nah, kura-kura hidup di dua alam, yaitu hidup di darat dan di air. Tubuh kura-kura dilindungi oleh batok cangkang yang berguna untuk melindungi tubuhnya dari serangan hewan lain. Nah, ada juga katak. Katak hidup di dua alam juga. Katak mampu bertahan hidup di darat, tetapi katak tidak dapat terus berada di darat. Katak memiliki 4 kaki. Dengan kakinya, katak dapat bergerak bebas di air. Nah, itu tadi adalah tempat hidup hewan. Sekarang kita mengenal tempat hidup tumbuhan. Tempat hidup tumbuhan ada yang bisa tumbuh di darat, di air laut, dan di air tawar. Dan ada juga yang hidup di tumbuhan lain. Seperti apa? Yuk kita mulai dari tumbuhan yang hidup di darat. Contohnya itu ada pohon mangga, pisang, jeruk, padi, atau bunga mawar. Selanjutnya kita mengenal tumbuhan yang hidup di air. Yang pertama yang di air tawar. Tumbuhan yang hidup di air tawar contohnya itu teratai. Teratai bentuk daunnya bundar dan memiliki bunga yang indah sekali. Akar teratai ada di dalam air. Akarnya panjang hingga menembus tanah. Dan yang kedua ada eceng gondok. Eceng gondok biasa kita jumpai di rawa-rawa. Ada juga bakau dan contoh-contoh lain. Ada ganggang, biasanya kita pelihara yang di akuarium. Sekarang tumbuhan yang hidup di air laut. Contohnya itu rumput laut. Ada yang pernah lihat seperti apa? Ya, rumput laut banyak dikembangbiakan oleh petani. Biasanya diolah menjadi agar-agar. Nah, biasanya kalian menjumpai di es buah ya. Siapa yang suka sama rumput laut? Ya, semua pasti suka sama rumput laut, termasuk ibu. Selanjutnya, tumbuhan yang hidup di tumbuhan lain. Contohnya itu anggrek, tali putri, paku tanduk rusa, dan juga benalu.
Sekarang sudah tahu apa saja tempat tinggal makhluk hidup dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Semua tempat tinggal yang ditinggali makhluk hidup harus nyaman, bersih, sehat. Oleh karena itu, kita harus menjaga kebersihan rumah dan lingkungan. Sekarang Ibu ingin bertanya kepada Dini. Coba Dini sebutkan hewan-hewan yang hidup di darat. Ya, betul. Yang di peternakan ya yang Dini sebutkan, yaitu ayam, sapi, kambing, dan kelinci. Sekarang Ibu pengen tanya ke siapa ya? Coba Rifki. Rifki, apakah masih ingat hewan yang hidup di padang pasir? Ya, betul, unta. Pada pintar anak-anak Ibu hari ini. Baiklah, jika kalian sudah paham dengan penjelasan Ibu tadi, coba kalian buka buku paketnya, lalu kerjakan tugas mandiri dan juga tugas kelompoknya. Nah, untuk tugas kelompoknya, kalian boleh berkelompok dengan teman sebangkunya ya. Nah, setelah itu kalian kerjakan bersama-sama. Jika sudah selesai, boleh dikumpulkan ke meja Ibu. Dan jika kalian ada yang perlu ditanyakan, boleh tanyakan langsung kepada Ibu. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah selesai tugasnya? Alhamdulillah. Yang sudah selesai boleh langsung kumpulkan ke Ibu ya. Setelah itu, kalian bereskan buku dan alat tulisnya. Jadi anak-anak, hari ini kita sudah belajar apa saja? Ya, hari ini kita sudah belajar dan mengetahui tempat tinggal makhluk hidup dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Tempat tinggal manusia itu ada di darat, yaitu di rumah. Lalu ada tempat tinggal hewan. Tempat tinggal hewan itu ada 3. Ada yang di darat, di air, dan juga ada yang tinggal atau hidup di keduanya, yaitu di darat dan di air. Nah, kalau tumbuhan tempat tinggal atau tempat hidupnya di mana? Ya, ada 3 juga. Ada yang tinggal atau hidup di darat, di air, dan juga ada yang tinggal atau hidup di tumbuhan lainnya. Alhamdulillah, Ibu akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum pulang, kita berdoa terlebih dahulu ya. Nah, sebelum dan sesudah pembelajaran kita harus berdoa supaya ilmu yang kita dapat hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan akan menjadi ingat seterusnya. Nah, doa akan dipimpin oleh Ibu ya. Sebelum pulang, kita berdoa untuk keselamatan kita semua. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih buat semua anak-anak Ibu yang hari ini sudah belajar dengan hebat. Nah, hati-hati di jalan. Kalau ada yang belum dijemput, tunggu di dalam kelas terlebih dahulu ya. Assalamualaikum, sampai jumpa besok. Nah, itu tadi simulasi model pembelajaran fragmented di sekolah dasar, khususnya di kelas 2. Cukup sekian video yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata atau materi yang kurang baik disampaikan dalam video ini karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.